Oke guys, kali ini kita akan mengomentar berita ya, akan bahas tentang pergeseran kasus penculikan sampai pembunuhan kaca bank BUMN. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Sehingga dalam rencana ini, Candy, ulangi C alias Ken, sudah menyiapkan tim IT. Namun, untuk melaksanakan hal tersebut, memerlukan persetujuan ataupun otoritas dari kepala bank. Sehingga, pelaku atas nama C alias K mengajak DH untuk mencari kepala ataupun cabang pembantu yang bisa diajak bekerja sama dalam rangka pemindahan uang tersebut dari rekening dorman ke rekening yang telah dipersiapkan ataupun rekening penampungan. Kemudian pada tanggal 30 Juli 2025, C alias K bersama dengan pelaku atas nama DH dan AAM melakukan pertemuan. Hal tersebut dikarenakan C alias K memiliki informasi terkait data rekening dorman yang ada di Bank BRI. Kemudian C alias K menyampaikan karena upaya-upaya sebelumnya untuk mendekati kepala cabang tidak pernah berhasil, maka pekerjaan pergeseran dana tersebut akan berhasil apabila dilakukan dengan dua opsi ataupun dua metode. Opsi pertama, melakukan pemaksaan dengan kekerasan dan ancaman kekerasan. Setelah itu, korban akan dilepaskan. Dipaksa terus dilepaskan. Opsi yang kedua, melakukan pemaksaan dengan kekerasan dan atau ancaman kekerasan. Dan apabila berhasil, maka korban akan dihilangkan atau dalam arti kata korban akan dibunuh. Selanjutnya, ya, opsi tadi dipaksa terus berhasil, terus dilepas. Satunya lagi itu dipaksa sampai akhirnya itu dihilangkan atau dibunuh. Yaitu dua opsi tadi ya dari apa ya, si kacak bank ini gitu. Nah, yang berarti yang opsi kedua nih yang dipilih, soalnya kan sampai dibunuh sampai meninggal orangnya. 1 Juli 2025, C alias K bersama dengan DW dan saudara AAM kembali melakukan pertemuan untuk membahas apakah akan dilaksanakan opsi 1 ataupun opsi 2. Kemudian pada tanggal 12 Agustus 2025, C alias K bersama dengan DH berkomunikasi melalui WhatsApp. Dan di dalam komunikasi tersebut, mereka memutuskan untuk memilih opsi 1. Oh, opsi 1. Yaitu melakukan pemaksaan dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan, setelah itu korban dilepaskan. Berarti kalau misalnya pakai opsi 1, ya berarti itu di luar rencana sampai kan si kacak bangnya ini bisa meninggal. Ya, berarti ketika ada meninggal, berarti itu di luar rencana yang pertama. Berarti ya, karena pilihan yang pertama kan dilepas nih. Nah, kalau misalnya dilepas harusnya orangnya masih hidup. Itu hanya dipaksa saja. Tapi kalau misalnya sampai orang meninggal, berarti di luar dari rencana 1. Ya, dia milih rencana 1, tapi malah mungkin kalau berlebihan ya menyiksanya sampai orang itu meninggal. Ya, berarti di luar rencana dari si apa pemaksa tadi. Tanggal 16 Agustus 2025, pelaku atas nama DH mengajak saudara JP, di mana pertemuannya dilaksanakan di salah satu tempat di sekitar kota wisata Cibubur. Ya, Dan janjiannya. menanyakan apakah memiliki kenalan dari kelompok preman atau orang yang bisa membantu mereka dalam melaksanakan pekerjaan ini. Ya. Boleh dari Rencanaannya ataupun boleh dari aparat. Selanjutnya, pada tanggal 17 Agustus 2025, sekitar pukul 09.00, pelaku atas nama JP menindaklanjuti permintaan saudara DH untuk mendatangi rumah saudara N. Setelah itu, sekitar pukul 20.00 di salah satu kafe di daerah kota wisata Cibubur dilakukan pertemuan kembali yang dihadiri oleh saudara DH, saudara JP, saudara AAM, dan saudara N. Jadi dalam pertemuan tersebut ada 4 orang yang hadir yang ngumpul dengan tujuan untuk membahas terkait persiapan untuk dilakukan perencanaannya bagaimana terhadap korban. Pada tanggal 18 Agustus 2025 dilaksanakan pertemuan kembali yang dihadiri oleh saudara DH, tuh ya, nggak cuma sekali ngumpulnya. saudara JP, dan saudara N
di salah satu kafe di kota wisata di daerah Cibubur untuk membahas persiapan penculikan. Di dalam pertemuan tersebut, DH dan AAM bertugas untuk menyiapkan tim yang akan mencari alamat korban serta mengikuti korban, di mana dalam tim tersebut terdiri dari 5 orang. Ulangi, terdiri dari 3 orang. Yang pertama adalah saudara R, saudara E, dan saudara B. Dari targetnya. Kemudian JP, saudara JP, menyiapkan tim untuk membantu membuntuti korban, yaitu dengan inisial saudara AW, serta menyiapkan tim yang akan melakukan penculikan terhadap korban. Setelah itu, saudara N menghubungi saudara FH yang Banyak orang yang terlibat ya. bertugas ataupun yang disiapkan untuk tim yang akan melakukan penculikan terhadap korban. Koordinasinya. Pada tanggal 19 Agustus 2025 sekitar pukul 10.00, saudara F menghubungi saudara E dan mereka sepakat bertemu di seputar daerah di Cijantung. Tidak lama setelah itu, saudara E datang bersama saudara B, saudara R, dan saudara A. Kemudian, saudara F menunjukkan foto kepada tim saudara E, lalu memberitahukan untuk menjemput paksa orang tersebut dan mengantarkannya kepada tim yang dipersiapkan oleh saudara JP. Selain itu, tim yang memiliki tugas untuk membuntuti dan tim yang bertugas untuk melakukan penculikan terhadap korban, saudara D dan saudara AM dan saudara JP memiliki safe house, yang mana lokasi safe house tersebut diharapkan untuk bisa memaksa korban untuk melakukan kegiatan pemindahan dana. Jadi diculik, habis itu ketika diculik nanti kasih cari tempat aman dulu ya. Safe house itu kayak tempat dimana dia itu culiknya. Nah, ketika di tempat culik itu tempat dia maksa. Itu kalau misalnya ke zaman kemerdekaan kan Soekarno itu juga diculik, tapi diculik itu untuk supaya dipaksa untuk cepat merdeka. Tapi kalau ini dipaksa untuk melakukan kejahatan ya, tentang rekening yang dorman tadi ya. Ini kebalikan ya, bukan untuk positif tapi hal yang negatif ya, untuk melakukan kejahatan penculikannya. Rekan-rekan sekalian, selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2025, setelah dilakukan serangkaian kegiatan pembuntutan terhadap korban, Lama juga tuh. Sekitar kemudian seminggu lebih. pada saat sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat, di Sore. parkiran Lotemat, Pasar Rebo, Jakarta Timur, korban berhasil diculik oleh tim yang lewat berisi CCTV itu kan ada buktinya. saudara E, saudara R, saudara B, saudara R, dan saudara A. Di mana di dalam penculikan tersebut, kelima orang pelaku menggunakan kendaraan Avanza warna putih. Ini yang terekam di CCTV, rekan sekalian. Dan selanjutnya, setelah berhasil melakukan penculikan, dibawa pergi untuk diserah terimakan kepada tim lain. Dipindahkan. Tim yang berisi pelaku JP, pelaku N, pelaku atas nama U, dan pelaku D. Di mana di dalam serah terima tersebut, korban yang tadinya di Avanza warna putih digeser ke mobil Fortuner warna hitam. Tepatnya jadi ada pemindahan tuh dari satu mobil kayak Avanza warna putih ke mobil yang lainnya. Jadi orang yang pertama itu mungkin nggak terlibat langsung ke penyiksaan atau pemaksaannya. Hanya tugasnya nyulik dulu nih, yang pertama kali nyulik. Nanti habis udah nyulik itu dipindahkan ke mobil yang lainnya, ke tim yang bertanggung jawab. Jadi ada koordinasinya gitu. Jadi ada otaknya, ada yang nyulik, ada yang mungkin maksa. Ya, jadi ini ada koordinasi yang sangat rumit ya. Ya, dari satu pihak ke pihak yang lainnya ada pemindahan tangan. Jakarta Pusat sekitar pukul 21.00. Selanjutnya, malam. dari pukul 21.00, setelah korban berada di penguasaan tim saudara JP, N, tim kedua ini, U, dan D untuk menunggu
tim penjemput yang dipersiapkan oleh saudara C, Tuh alias ada dijemput lagi. yang rencananya akan dibawa ke safe house yang telah disiapkan. Karena tim penjemput tidak kunjung datang, sedangkan pada saat itu korban kondisi sudah dalam keadaan lemas. Akhirnya korban dibuang di daerah Serang Baru, Cikarang, dalam keadaan kondisi kaki maupun tangan masih terikat dan mulut dalam kondisi terlakban atau Disekap tuh ya. Selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2025 sekitar pukul 05.30, Polsek dari Cikarang mendapatkan laporan tentang penemuan mayat dari warga masyarakat sekitar, dan selanjutnya dilakukan penanganan dan olah TKP. Jadi karena tim penjemputnya itu nggak datang, ya katanya udah lemes nih, itu dibuang. Gak tahu tuh pagi dibuang itu masih keadaan hidup atau tidak, atau emang keadaannya sekarat. Itu nggak ada kejelasannya. Jadi kayak, wah ini udah lemes nih, dibuang aja gitu, karena nggak ada yang ngejemput yang dari safe house-nya. Jadi kan berlapis tuh, ada yang pertama, terus pindah mobil, terus habis itu yang harusnya ada penjemput lagi nih yang ke safe house-nya. Tapi karena nggak ada yang ngejemput, akhirnya si kacapnya ini dibuang gitu dalam keadaan yang lemas tadi, ya mulutnya disekap, yang tangan dan kakinya itu diikat juga, ya dibuang aja ya, begitu apa ya, ringan ya nyawa manusia bagi mereka, ya nggak ada apa ya, empati sama sekali sama manusia. Jadi manusia tuh kayak diberlakukan kayak hewan ya, bahkan lebih buruk daripada hewan itu ya, mulutnya ditutup, tangannya diikat, kakinya juga sama diikat. Jadi udah lemas tuh kayak dianggap nggak berguna, dibuang begitu saja. Kasian banget ya si Kemudian, kacapnya ini. setelah dilakukan visum, kami sudah mendapatkan hasil sementara daripada visum Ya, apa nih visumnya gimana di nih? mana korban meninggal diakibatkan karena kekerasan benda tumpul Disiksa pada leher juga tuh ya. yang menekan jalannya nafas dan Kayak dicekek gitu ya. nadi besar, ya, pembuluh nadi besar, sehingga menimbulkan ataupun menyebabkan mati lemas. Namun Itu. hasil tersebut masih belum final karena kami masih menunggu hasil pemeriksaan toksikologi. Ya, kemungkinan tuh tadi ya dicekik, soalnya tadi kan udah mulutnya disekap gitu ya, dicekik juga gitu kemungkinan, soalnya tadi kan menghambat jalan pernafasan. Ya kalau misalnya nggak dicekik gimana? Itu kan kemungkinan di leher gitu. Nah ketika udah susah napas ditambah dicekik, itu akhirnya bisa mati lemas. Ya jadi orang tuh kekurangan oksigen, kekurangan nafas sampai benar-benar lemas, dan akhirnya bisa meninggal kayak gini. Rekan-rekan sekalian, Nah, tapi belum ya, belum final karena nggak tahu nih apakah diracun atau tidak gitu ya, dari sistem peredaran darah ataupun pencernaannya, dari sistem apa toksisitas atau racunnya. Apakah ini diracun atau tidak, atau gara-gara pure ya mati gara-gara mati lemas tadi ya, gara-gara penyiksaan benda tumpul. selanjutnya tim gabungan dari Subdit Resmob dan Jatan Ras setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan pendalaman dengan mengumpulkan keterangan saksi-saksi maupun alat bukti yang ada, alhamdulillah akhirnya kami berhasil mengamankan sebanyak 15 orang tersangka. Ya banyak tuh ya, Di mana 15 orang. dari 15 tersangka tersebut kami membagikan menjadi 4 kategori clustering atau Ya, 4 kategori atau 4 cluster. 4 jenis. Cluster yang pertama yang merupakan otak perencana pelaku penculikan. Itu ya, kepalanya. Ini daripada 4 orang. Adapun identitasnya adalah C alias K. Ya, yang ngebuat rencananya ini ya, 4 orang. C alias K ini adalah mengatur dan menghadiri pertemuan dengan pelaku DWI. Kemudian yang kedua, yang pertemuan tadi itu ya, belum menyiapkan direncanakan rencana tuh ya. dan menyiapkan tim IT untuk perpindahan uang dari rekening dorman ke rekening penampungan. Kemudian peran yang ketiga adalah mencari ataupun yang pelaku C ini memiliki informasi tentang rekening-rekening dorman yang ada di bank. Selanjutnya, pelaku yang kedua adalah pelaku DW. Pelaku DW ini perannya adalah yang pertama menghadiri pertemuan dengan saudara C alias K. Kemudian saudara, ulangi, DH ya, bukan DW. Saudara DH menghubungi saudara JP untuk mencari tim penculik. Kemudian yang berikutnya menyiapkan tim
yang bertugas untuk membuntuti korban. Kemudian yang berikutnya lagi, saudara DA yang merencanakan penculikan terhadap korban. Kemudian yang berikutnya lagi, memberikan uang sebesar 60 juta kepada JP untuk operasional daripada penculikan. Kasih dana tuh, ada pemodalan juga. Selanjutnya, pelaku yang ketiga adalah pelaku atas nama AAM. Ini berperan untuk menghadiri pertemuan bersama saudara C alias K dan saudara DWI. Ulangi, saudara DH. Kemudian AAM juga merencanakan penculikan terhadap korban dan menyiapkan tim yang bertugas untuk membungkuti korban. Selanjutnya, pelaku yang keempat adalah saudara JP, bertugas mempersiapkan tim eksekutor bersama dengan saudara M. Kemudian saudara JP ini juga ikut membuang korban di Cikarang bersama saudara N. Kemudian yang ketiga berperan mengkoordinir dan mengawasi jalannya pembuntutan sampai dengan kegiatan daripada penculikan terhadap korban. Kemudian peran yang berikutnya adalah memberikan uang sebesar 150 juta kepada saudara N 100 jutaan untuk operasional penculikan. Karena sekalian, itu adalah klaster daripada otak perencana penculikan terhadap korban. Ya, jadi kepalanya tuh yang masalah internal banknya sampai tadi perencanaan sampai terjadi pembunuhan ya. Jadi penculikannya bagaimana, dananya bagaimana, terus orang-orangnya siapa, itu yang merencanakan di otaknya, di kepalanya, yang 4 orang ini. Itu yang masalah internal bank sampai ke masalah penculikan, yang merencanakannya gitu, bagian strateginya gitu, bagian yang punya ide awalnya untuk akhirnya bisa dilaksanakan. Nanti ini yang 4 kepala ini nanti mungkin dari sumber utamanya kan. Kalau misalnya kepalanya nggak ada, itu kemungkinan kan rencananya tidak akan berjalan. Tapi gara-gara 4 orang ini yang ngumpul tadi kan, ngumpul gimana nih caranya supaya kita ini bisa dapat uang atau keuntungan dari bank tadi. Ya akhirnya kan berkumpul, tuh akhirnya membuat rencana seperti ini. Ya, tadi modalnya itu ada yang 60 juta, ada yang 100 juta, itu kan ngasih modal awal untuk operasional. Ya, jadi 4 orang ini adalah yang kepalanya, bagian bosnya mungkin ya kalau bisa kita sebut, yang ngebuat ini bisa terjadi. Kemudian klaster yang kedua, ya, ini tingkat yang kedua, klaster eksekutor penculikan terhadap korban. Ya, pelaksananya. Di mana di dalam klaster penculikan terhadap korban ini kami berhasil mengamankan sebanyak 5 orang tersangka. Yang pertama dengan inisial E, ini berperan memasukkan secara paksa korban ke dalam mobil Avanza putih, kemudian melakukan penganiayaan kepada korban. Yang berikutnya ada aniaya juga wajah korban, kemudian mengikat tangan korban dengan tali rafia, dan pelaku E menerima uang sebesar 45 juta rupiah dari saudara FH untuk operasional penculikan, yang kemudian uang tersebut dibagikan kepada 4 rekannya yang lain, masing-masing buat dengan biaya 8 juta rupiah. Berarti ini eksekutor yang pertama yang yang menculik tadi, yang Avanza putih, itu yang pertama kali kontak sama si korban ini, yang pertama kali nyulik, yang mungkin terekam di CCTV. Yang ini yang klaster yang pertama nih, klaster yang kedua ya, bagian eksekutor yang menculik si korban dari awal. Selanjutnya, pelaku yang kedua atas nama REH ini berperan membantu saudara E, pelaku yang pertama, untuk memegangi korban dari belakang dalam proses melilitkan lakban dan mengikat tangan korban. Selanjutnya, pelaku JRS ini berperan untuk membantu saudara E memegangi tangan korban dari kanan, ya bagian kanan, dalam proses melilitkan lakban dan mengikat tangan korban. Selanjutnya, pelaku atas nama AT ini berperan membantu saudara E untuk memasukkan korban secara paksa ke dalam mobil Avanza putih. Kerjasamanya tuh. Membantu saudara E memegangi korban dari kiri dalam proses ketika dilakukan lilit lakban dan pengikatan tangan korban. Sedangkan pelaku yang kelima adalah pelaku EWB.
ini merupakan driver Nah, daripada supirnya. mobil Avanza pada saat terjadi penculikan. Jadi supirnya itu satu, yang empatnya tadi yang menangani si korban ini. Entah itu yang ngebawa, yang ngiket, yang ngasih lakban ke mulut ataupun tangan. Pokoknya yang apa yang ngurusin itu 4 orang yang ke korbannya. Ya, 1 orang supir sama 4 orang si eksekutor yang apa yang nanganin korban. Entah itu nyiksa, entah itu ngiket dan menculik dan masukkan ke dalam Avanza putih itu. Jadi ini eksekutor yang pertama ya. Di klaster ini ada terlibatan oknum TNI nanti untuk Tuh ada TNI lebih jelas juga. akan disampaikan oleh Danpom Jaya. Ya itu beda tugas berarti yang nyampain. maupun peran daripada tersangka tersebut. Tuh TNI bisa terlibat Ada juga klaster ya. yang ketiga adalah klaster penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Ini aniaya Ini ini. sebanyak 3 orang. Yang pertama adalah saudara JP, yang mana JP ini juga merupakan salah satu otak perencana, tapi juga sekaligus sebagai Dua eksekutor. peran. Karena Dua peran. seperti kita ketahui bersama bahwa JP ini juga berada di dalam mobil Fortuner warna hitam, yang mana korban ketika dipindahkan setelah diculik itu dipindahkan dari Avanza putih ke Fortuner hitam. Nah itu ya dipindah Adapun peran tangankan. saudara JP yaitu menginjak kaki korban pada saat di dalam mobil Fortuner dan membuang korban bersama saudara M. Tersangka kedua adalah saudara MU. Ini merupakan sopir ataupun driver yang mengendarai mobil Fortuner yang digunakan untuk membawa korban dari Kemayoran sampai dengan lokasi pembuangan di daerah Bekasi. Kemudian yang ketiga adalah saudara DSD. Ini merupakan driver juga yang tadi bergantian dengan saudara MU. Jadi ini driver Fortuner karena bergantian. Jadi pada saat di dalam mobil tersebut karena terjadi penganiayaan, si MU ini tidak kuat pada saat nyopir karena sedikit oleng, sehingga digantikan oleh saudara DS. Sopirnya dua. Kemudian di dalam klaster ini terdapat satu tersangka yang merupakan oknum TNI, nanti akan dijelaskan detail oleh Danpom Jaya. Kemudian yang klaster keempat. Jadi cluster yang tiga orang tadi itu ada yang double peran ya, yang jadi kepala sama eksekutornya. Jadi ini ketika udah dipindahkan tuh dari mobil Avanza ke mobil Fortuner. Ya jadi udah dipindah tangankan ke mobil yang lain setelah penculikan yang pertama. Yang udah diikat, udah disekap dan sebagainya, habis udah siap nih ya, udah siap si korban ini, terus dipindahkan ke mobil Fortuner ini. Yang kemudian akhirnya disiksa ya sama yang kepala sama perencanaannya dan eksekutornya. Jadi ada 3 orang tuh, yang 2 orang tuh kalau nggak salah tadi supir kan, bergantian antara super satu sama super kedua, dan yang ketiga ini adalah yang menyiksa, jadi yang nginjek kakinya dan sebagainya, yang menganiaya lah, yang menyiksa si korban ini. Jadi ada 3 orang itu yang di klaster yang ketiga tadi. Klaster surveillance ataupun orang yang bertugas membuntuti korban ini berhasil kita tangkap sebanyak 4 orang. Yang pertama adalah survei saudara AW, kemudian yang kedua adalah saudara EWH, sedangkan yang ketiga adalah saudara RS, yang keempat adalah saudara AS. Rekan-rekan sekalian, dari kasus tersebut masih ada 1 orang yang belum tertangkap dan masih kami buron tetapkan sebagai DPO. Ini dengan inisial EG. Ini perannya adalah sebagai tim yang masuk dalam kategori klaster 4 yang dimana ikut kabur korban. ya. Ini adalah DPO-nya, mungkin Tuh mukanya ya. Zoom. Ya. Kalau misalnya kenal bisa dilaporkan ya ke polisi, soalnya ini lumayan besar juga ya kasusnya. Tuh, yang 4 orang tadi yang masalah survei, yang melacak ataupun yang membuntuti si korban ini. Jadi sebelum nangkep kan harus diawasi tuh. Ya, misalnya rutinitasnya bagaimana, dia berangkat kerja naik apa atau bagaimana gitu. Nah ketika udah diawasi, jadwalnya udah ketahuan, nah kan bisa dieksekusi. Jadi 4 orang ini yang kelas 4 itu adalah orang yang mensurvei atau yang membuat kondisi ini tuh bisa terjadi. Misalnya, oh nih si korban ini punya jadwalnya seperti ini, itu yang tugasnya mengawasi. Jadi yang paling awal yang mensurvei bagaimana si ini tuh bisa dijalankan. Ya itu yang pokoknya si 4 ini masih 1 orang yang belum ketangkep. Dan ini yang ditunjukkan fotonya adalah foto yang buron.
ya, yang masih belum ketangkep. Kalau misalnya kalian melihatnya orangnya ini atau kenal sama orangnya, mungkin bisa melaporkan kemana nih orangnya, ya kaburnya kemana. Soalnya harus ditindak secara adil. Ya kasihan banget sih Kacapnya ini, sampai tadi yang udah diculik, disekap, sampai disiksa, dan akhirnya bisa mati lemas tadi kan. Terus ketika udah nggak berguna lagi dibuang begitu saja, seperti ya lebih buruk daripada hewan gitu ya diperlakukannya. Sangat tidak manusiawi sekali, gitu ya, sangat kejam gitu ya kejadian seperti ini. EG. Rekan-rekan sekalian, Gitu ya. dari hasil penyelidikan dan penyidikan serta pendalaman yang telah dilakukan oleh tim penyidik terhadap para tersangka dipersangkakan dengan pasal tindak pidana penculikan dan atau merampas kemerdekaan orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 328 dan atau 33 ayat 3 Itu berlapis ini. yang mana ancaman hukumannya adalah selama-lamanya 12 tahun. Mungkin ini yang hukumannya kami selama sampaikan dari kami, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Kabid Humas. Jadi itu ya, tentang apa yang bisa kita pelajari dari berita ini tentang perilisan kasus pembunuhan, penculikan sampai pembunuhan Kacap Bang. Ya tadi ada 4 klaster ternyata. Yang pertama tuh yang kepalanya yang merencanakan gitu. Yang kedua itu tentang yang eksekutor yang pertama yang menculik, membekap dan mengikat ya si korban ini dan menyiapkan supaya bisa dipindahkan ke eksekutor yang kedua. Yang kedua ini adalah yang tadi yang menyiksa itu, yang klaster di klaster 3 berarti ya, yang udah dipindahkan ke mobil Fortuner. Jadi udah dari klaster 1 yang otaknya, yang kedua itu eksekutor yang pertama, yang klaster ketiga adalah yang menyiksanya, yang ada di Fortuner yang hitam, udah dipindahkan dari mobil Avanza putih. Ya, jadi itu yang klaster ketiga. Sedangkan yang klaster yang keempat itu adalah orang yang survei, yang mengawasi ataupun yang membuntuti si korban ini. Jadi diikutin tuh misalnya rumahnya di mana, terus kerjanya bagaimana, terus masalah jadwal lah. Jadi ketika dia lengah baru bisa ditangkap. Ya, jadi survei itu yang tadi yang klaster keempat. Jadi itu terbagi tuh di berbagai klaster. Ada yang pertama, kedua, ketiga, sama yang keempat. Ya, jadi itu yang mengenai kasus ini. Nah, kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Insya Allah.